Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada Nikodemus yang datang kepadanya pada waktu malam, "Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Putra Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan Putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Putranya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa saja yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa saja yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Putra Tunggal Allah. Inilah hukuman itu. Cahaya telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada cahaya, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab siapa saja yang berbuat jahat membenci cahaya dan tidak datang kepada cahaya itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi siapa saja yang melakukan yang benar, ia datang kepada cahaya, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Suster, Ibu dan Bapak, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Ada banyak alasan kenapa kita hidup sebagai manusia bisa mengalami sukacita atau gembira. Kita bisa deretkan pelbagai macam alasan sebagaimana yang kita temukan dalam hidup ini. Orang bergembira karena mendapat hadiah misalnya. Sebuah keluarga merasa gembira karena kehadiran buah hati anak di dalam kehidupan keluarga. Anak-anak bergembira karena boleh menyelesaikan sekolah. Orang dewasa bergembira karena mendapat pekerjaan, sukses dalam pekerjaan, dan seterusnya. Orang bergembira karena foto yang diposting di media sosial di-like oleh banyak orang. Dan banyak contoh-contoh lain yang menunjukkan bagaimana kita bisa mengalami kegembiraan atau sukacita dalam kehidupan ini. Hari Minggu Prapaskah yang keempat yang kita rayakan pada hari ini disebut juga sebagai hari Minggu Letare, hari Minggu sukacita. Karena memang antifon awal pada misa Prapaskah keempat ada ajakan untuk bersukacita, ajakan untuk bergembira, yang senada juga dengan bacaan-bacaan yang disampaikan kepada kita punya nuansa sukacita atau kegembiraan. Mari kita lihat bersama bagaimana bacaan-bacaan pada hari ini mengajak kita untuk membangun kegembiraan ataupun sukacita. Dalam bacaan pertama dari kitab kedua Tawarik, dilukiskan bagaimana situasi kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Mereka yang mengalami situasi penindasan dan penganiayaan akibat penjajahan dari bangsa Babilonia yang kemudian dilanjutkan oleh bangsa Persia. Mereka akhirnya harus diasingkan, dibuang, dibawa kepada tanah Babilonia dan Persia. Tetapi pada pemerintahan Raja Kores, Raja Persia, mereka akhirnya diizinkan untuk kembali ke tempat asalnya, untuk bahkan
diperkenankan membangun kembali rumah Tuhan yang sudah pernah hancur sebelumnya. Ini nada sukacita, ini nada kegembiraan yang mengubah duka cita sebagaimana yang digambarkan dalam Mazmur tanggapan tadi. Ada kesedihan duka cita karena mereka berada jauh dari tanah leluhur mereka. Ada kerinduan akan Sion, sehingga akhirnya ketika mereka boleh diperkenankan kembali ke tanah tempat mereka, ada kegembiraan dan sukacita yang ada dalam diri mereka. Selanjutnya kita merenungkan dalam bacaan kedua bagaimana tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus menegaskan keyakinannya bahwa keselamatan yang kita dapat melalui Yesus Kristus adalah berkat kasih karunia Allah sendiri, sebagai penebusan akan salah dan dosa, penebusan akan maut yang dibuat oleh manusia. Kasih karunia Tuhan menjadi alasan untuk bersukacita yang hadir di dalam diri Yesus Kristus Sang Penebus. Selanjutnya juga dalam Injil kita mendengar bagaimana Yesus menegaskan bahwa kasih karunia Allah yang begitu besar ditunjukkan dalam diri putra manusia yang datang untuk membawa keselamatan, memberikan kehidupan kekal bagi orang yang percaya. Dalam percakapannya dengan Nikodemus dilukiskan bagaimana Nikodemus datang pada waktu malam kepada Yesus. Artinya dia datang dengan diam-diam karena posisinya sebagai salah seorang pemuka agama, salah seorang ahli Taurat, orang yang memiliki jabatan tertentu dalam pemuka agama waktu itu harus datang kepada Yesus. Makanya dilukiskan dia datang pada waktu malam. Di sisi lain, tafsiran datang pada waktu malam, situasi malam itu melukiskan situasi kegelapan, situasi keberdosaan. Sehingga ketika ia datang kepada Yesus, ia mau menghalau kegelapan itu. Situasi duka cita diganti dengan kegembiraan kepada Yesus Sang Terang, yang dengan demikian menjelaskan tentang kehadiran diri Yesus sendiri sebagai sumber sukacita, bukan saja bagi Nikodemus, tetapi bagi semua orang yang percaya kepada Kristus. Ibu dan Bapak, saudara-saudara terkasih, dalam kaitan dengan kehidupan iman kita, sukacita, kegembiraan yang kita miliki karena keyakinan akan Yesus Kristus sebagai juru selamat menjadi sukacita dan kegembiraan iman yang pantas kita pegang, yang pantas kita genggam dalam kehidupan ini sebagai para pengikut Kristus. Karena itu, dengan merayakan perayaan hari Minggu Prapaskah yang keempat sebagai perayaan hari Minggu Letare, hari Minggu sukacita, mari kita bersukacita akan iman yang kita miliki. Kita gembira karena kita mendapat keselamatan kekal, karena tawaran keselamatan yang hadir dalam diri Yesus Kristus, sumber iman kita. Karena itu, sebagaimana ajakan Rasul Paulus dalam bacaan kedua tadi, supaya kita diajak melakukan perbuatan-perbuatan baik, atau ajakan nasihat Yesus dalam percakapan dengan Nikodemus, supaya kita menjadi anak-anak terang yang menghalaukan kegelapan dengan melakukan perbuatan-perbuatan atau tindakan yang benar, menjadi ajakan bagi kita sekalian. Kita tengah melewati masa Prapaskah, sudah setengah jalan menuju perayaan Paskah, kenangan akan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Ajakan pertobatan, ajakan sukacita untuk melihat iman ini sebagai iman yang benar, membawa kita untuk melakukan tindakan dan perbuatan-perbuatan yang baik dan benar dalam kehidupan ini. Mari kita jadikan kesempatan Prapaskah ini, mari kita jadikan momen mendekatkan diri kepada Tuhan melalui perayaan Ekaristi, khususnya kita rayakan hari ini dengan permenungan dari firman Tuhan sebagai cara bagi kita untuk memberikan semangat dalam diri, mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang benar sesuai dengan teladan Kristus, sumber cahaya itu sendiri. Semoga dengan nada sukacita, semoga dengan nada iman untuk melakukan sesuatu yang baik dan benar sesuai dengan terang cahaya Kristus mewarnai kehidupan kita, sehingga kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang baik dan juga membangun pertobatan dalam kehidupan. Semoga Kristus sumber cahaya senantiasa menerangi langkah-langkah dan perbuatan-perbuatan baik yang boleh kita lakukan dalam kehidupan bersama dengan orang lain. Semoga.